Oh, Bapak dan Ibu, mohon perhatian, ujian akan dimulai. Ujian promosi doktor kependidikan pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia bagi Saudara Muhammad Miftahul Huda, MPD, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini, Fakultas Ilmu Pendidikan akan menyelenggarakan ujian promosi doktor bagi Promopendus Muhammad Miftahul Huda, MPD. Panitia dan tim penguji promosi doktor memasuki ruangan sidang. Prosesi ujian sidang promosi doktor Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ketua sidang dipersilakan membuka ujian sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tim promotor dan penguji yang telah berkenan hadir pada ujian promosi doktor hari ini, yaitu yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Sapri Amiri sebagai promotor, Bapak Profesor Dr. Faed Haji Wahyu Sopan Emas sebagai co-promotor, Ibu Dr. Linda Jaga SPD MPD sebagai penguji eksternal dan Universitas Negeri Jakarta, dan Bapak Dr. Mubarak Menteri MPD sebagai penguji internal. Hadirin yang berbahagia, ujian promosi doktor bagi Saudara Muhammad Miftahul Huda pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Indonesia dengan ini dibuka.
Padahal dimohon untuk menjemput Promopendus ke dalam ruang ujian promosi doktor. Saudara Muhammad Miftahul Huda, setelah kami menerima surat permohonan saudara dan meneliti persyaratan ujian promosi doktor, kami menyatakan bahwa saudara telah memenuhinya. Oleh karena itu, ujian promosi doktor pada hari ini, Selasa 18 Agustus 2026, akan memberikan berbagai pertanyaan atau bantahan terhadap disertasi saudara yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Pendidikan Pancasila berbasis website dengan integrasi melalui Radek untuk menguatkan sikap sosial siswa sekolah dasar. Apakah saudara sudah siap untuk menjalani ujian sidang ini? Bismillah, insya Allah siap. Alhamdulillah, terima kasih. Sebelum saudara melakukan ekspos, kami persilakan promotor untuk menyampaikan pertanyaan akademik terhadap disertasi dan daftar riwayat hidup Promopendus. Disilahkan. Terima kasih pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini sidang ujian promosi doktor dapat diselenggarakan sesuai rencana. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Ketua Sidang, tim promotor, tim penguji, serta hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini izinkan saya atas nama tim promotor menyampaikan pertanggungjawaban akademik atas disertasi Promopendus Muhammad Miftahul Huda yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Pendidikan Pancasila berbasis website dengan integrasi mode Radek untuk menguatkan sikap sosial siswa sekolah dasar. Setelah melalui proses seminar proposal, pembimbingan penyelesaian penelitian, ujian tahap 1, penyempurnaan dan telah akademik secara bertahap, tim promotor menilai bahwa Promopendus telah memenuhi persyaratan akademik untuk diajukan pada sidang terbuka promosi doktor. Pertanggungjawaban kami mencakup rekam akademik Promopendus, urgensi dan kontribusi disertasi, serta mutu akademik hasil penelitian. Latar belakang Promopendus, Muhammad Miftahul Huda lahir di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada tanggal 15 April 1993 sebagai anak kelima dari pasangan Bapak Arifin dan Ibu Nur Thoyibah. Ia telah menikah dengan Yeni Amalia Firdaus, SPDGR. Pendidikan dasar hingga menengah ditempuh di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yaitu SDN Jotosanur 1, SMP Negeri 4 Lamongan, dan SMA Negeri 2 Lamongan. Pendidikan S1 ditempuh pada program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Negeri Surabaya melalui beasiswa PPA BBA dan diselesaikan pada tahun 2015 dengan kajian mengenai evaluasi penyelenggaraan kelas layanan khusus di SDN Tandes Lor Surabaya. Pendidikan S2 pendidikan dasar ditempuh di Universitas Pendidikan Indonesia melalui beasiswa LPDP pada tahun 2016 sampai dengan 2018 dengan kajian analisis kompetensi pedagogik guru berprestasi Kota Surabaya tahun 2017. Pada jenjang doktoral, Promopendus melanjutkan studi pada program studi S3 Pendidikan Dasar Universitas Pendidikan Indonesia melalui beasiswa Pendidikan Indonesia sejak tahun 2022. Setelah menyelesaikan pendidikan S1, Promopendus mengabdikan diri sebagai guru di SD Siti Aminah Surabaya, sekaligus menjadi tutor di Lembaga Pendidikan Tuition Plus Center. Sejak tahun 2019 hingga saat ini, Promopendus mengabdikan diri sebagai dosen pada program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Muhammadiyah Lamongan.
Rekam pendidikan pengalaman sebagai guru dan dosen serta penelitian tersebut menunjukkan kesinambungan yang kuat antara bidang keilmuan, profesi, dan disertasi yang dikembangkan. Disertasi ini berangkat dari persoalan pendidikan dalam pendidikan dasar, sikap sosial siswa sekolah dasar yang mencakup tanggung jawab, sikap saling menghargai, kerjasama, komunikasi, dan sikap berbagi masih belum tertangani secara optimal. Pembelajaran pendidikan Pancasila cenderung menekankan aspek kognitif berupa hafalan nilai-nilai Pancasila. Sementara pembiasaan sikap sosial belum terfasilitasi secara terstruktur. Kondisi tersebut semakin penting diperhatikan karena masih ditemukan berbagai persoalan karakter, termasuk perundungan, intoleransi, dan melemahnya semangat gotong royong. Persoalan ini terkonfirmasi secara empiris melalui studi pendahuluan di 3 sekolah dasar di Kabupaten Lamongan. Hasil angket terhadap 60 siswa menunjukkan bahwa 80% siswa menyatakan membutuhkan media pembelajaran yang lebih interaktif. Sementara observasi pembelajaran menunjukkan partisipasi diskusi siswa belum merata dan guru masih kesulitan memantau serta merekam proses belajar siswa. Persoalan tersebut penting karena sikap sosial merupakan pondasi bagi terbentuknya karakter peserta didik. Dan gotong royong merupakan salah satu modal dasar sosial budaya bangsa dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Disertasi ini merespon persoalan tersebut melalui pengembangan media Radek Smart Web, yaitu media pembelajaran pendidikan Pancasila berbasis website yang mengintegrasikan model Read, Answer, Discuss, Explain, Create, dan kebaruan penelitian terletak pada integrasi pedagogi sintak Radek ke dalam media berbasis website yang secara sengaja dirancang untuk memfasilitasi pembentukan 5 dimensi sikap sosial, yaitu tanggung jawab, saling menghargai, kerjasama, komunikasi, dan berbagi. Integrasi tersebut menjadikan aktivitas membaca, menjawab, berdiskusi, menjelaskan, dan mencipta sebagai pengalaman belajar yang secara bertahap memfasilitasi kelima dimensi sikap sosial tersebut. Kontribusi tersebut diperkuat oleh temuan penelitian. Implementasi pada 4 sekolah dasar di Kabupaten Lamongan menunjukkan peningkatan sikap sosial siswa, yaitu pada uji coba terbatas dengan 24 siswa dari rata-rata 76,97 menjadi 86,83. Temuan-temuan tersebut nanti selanjutnya akan dikemukakan oleh Promopendus. Pencapaian dan mutu disertasi. Promopendus selama kuliah di jenjang S3 pendidikan dasar telah menempuh dan menyelesaikan seluruh mata kuliah dan menghasilkan beberapa publikasi dari berbagai kolaborasi di antaranya 2 artikel terindeks Scopus Q1 pada International Journal of Language Education dan Asian Journal of Science and Engineering sebagai kolaborator. 2 artikel terindeks Scopus Q3 pada Journal of Engineering Science and Technology sebagai penulis pertama. 2 artikel terindeks Sinta 3 sebagai penulis pertama. Buku ber-ISBN karangan bersama berjudul Pendidikan Dasar Berbasis Kearifan Lokal. Dan hak cipta program komputer dengan nama Radek Smart Web. Dari sisi keilmuan, disertasi ini memberikan kontribusi pada pembelajaran pendidikan Pancasila di sekolah dasar. Kontribusi ilmiahnya bukan semata-mata berupa produk Radek Smart Web, melainkan prinsip integrasi sintaks Radek ke dalam media pembelajaran berbasis website untuk memfasilitasi penguatan sikap sosial. Media ini tidak hanya berperan sebagai penyaji materi, tetapi juga sebagai wadah yang menyajikan berbagai jenis bahan bacaan yang menstimulus aktivitas dan interaksi sosial siswa. Dari sisi metodologis, penelitian menggunakan research and development dengan model ADI, sehingga proses pengembangan berjalan sistematis dan tervalidasi. Produk divalidasi oleh para ahli dan memperoleh kategori valid hingga sangat valid. Instrumen angket sikap sosial memiliki reliabilitas tinggi dengan koefisien Cronbach alpha sebesar 0,886. Efektivitas produk diuji melalui uji coba terbatas dengan 24 siswa. Dari sisi praktis, penelitian menghasilkan satu paket perangkat pembelajaran yang telah melalui validasi dan uji implementasi. Terdiri atas media Radek Smart Web, modul ajar, lembar kerja peserta didik, panduan guru dan siswa, dan instrumen penilaian sikap sosial.
Perangkat tersebut dirancang untuk membantu siswa memahami nilai-nilai Pancasila sekaligus membiasakan sikap sosial melalui aktivitas membaca dan menjawab pada tahap pra pembelajaran sebelum di kelas dan aktivitas berdiskusi, menjelaskan dan mencipta dalam pembelajaran di kelas yang difasilitasi oleh media pembelajaran digital Radek Smart Web sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa sekolah dasar. Pimpinan sidang, tim promotor, tim penguji dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan keseluruhan proses pembimbingan dan telah akademik, tim promotor menilai bahwa disertasi ini memiliki relevansi, kontribusi, dan kualitas akademik yang memadai untuk dipertanggungjawabkan dalam forum promosi doktor. Promopendus telah menunjukkan kemampuan dalam mengidentifikasi masalah, membangun landasan teoritis, memilih dan menerapkan metodologi penelitian, menganalisis data, serta merumuskan kontribusi penelitian secara ilmiah. Berdasarkan kekuatan substansi, ketepatan metodologi, bukti empiris, serta kontribusi teoritis dan praktis tersebut, tim promotor menilai disertasi ini layak diajukan pada sidang terbuka promosi doktor. Selanjutnya, dengan penuh tanggung jawab akademik, kami menyerahkan promopendus kepada forum sidang yang terhormat untuk diuji dan dinilai sesuai dengan kaidah dan tradisi akademik. Kami sampaikan terima kasih atas kehormatan dan kepercayaan yang diberikan kepada tim promotor dalam mendampingi proses akademik promopendus. Tim promotor, Profesor Dr. Haji Sapri MED, Profesor Dr. Faid H. Wahyu Supandi MA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada promotor yang telah menyampaikan penjabaran akademik dan pandangan disertasi Promovendus. Selanjutnya kami persilakan Promovendus untuk menyampaikan ekspos disertasi kepada para hadirin maksimal 15 menit. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah rabbil alamin, la haula wala quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Ketua Sidang, para promotor, kopromotor, para penguji, serta seluruh hadirin yang saya muliakan. Perkenankan, saya Muhammad Miftahul Huda, insya Allah akan menyampaikan hasil penelitian disertasi saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Pendidikan Pancasila berbasis website dengan integrasi model Radek untuk menguatkan sikap sosial siswa sekolah dasar. Penelitian ini diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar doktor pada program studi pendidikan dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelum memaparkan hasil penelitian, izinkan saya mengawali pertanyaan yang paling mendasar. Mengapa penguatan sikap sosial menjadi urgent pada saat ini? Setidaknya ada 3 alasan. Yang pertama yaitu visi Indonesia Emas 2045 menempatkan pembangunan sumber daya manusia unggul, dan penguasaan iptek sebagai pilar utama. Dan pendidikan menjadi kunci utama. Kedua, kita sedang menghadapi degradasi karakter, yang mana indeks karakter siswa menurun, kasus perundungan meningkat, dan memudarnya semangat gotong royong menjadi sorotan utama. Ketiga, RPJPN 2025 hingga 2045 menempatkan gotong royong sebagai modal sosial budaya bangsa. Nah, muara dari ketiga alasan inilah yang menjadi alasan adalah satu hal yaitu sikap sosial siswa yang mana dalam penelitian ini saya operasionalkan sebagai 5 dimensi RRCCS yang masih belum optimum. Data-data berikut memperlihatkan betapa serius persoalan ini, yang mana yang pertama dari Puslitbang Kementerian Agama mencatat indeks penurunan karakter
Kemudian KPAI mencatat sekitar lebih dari 3.800 kasus perundungan sepanjang tahun 2023 dan hampir 50% di antaranya terjadi di lingkungan pendidikan atau sekolah. Dilanjutkan survei Report tahun 2019 mencatat 45% remaja pernah mengalami tindakan perundungan atau bullying. Di balik angka-angka ini, saya mengidentifikasi 3 akar masalah yang saling berkaitan. Pertama, yaitu bias kognitif. Saya mengidentifikasi 3 akar masalah yang saling berkaitan, yang mana yang pertama, pembelajaran yang terlalu berfokus pada penyampaian materi, sehingga mengabaikan pembiasaan interaksi dan sikap sosial. Kedua, teknologi yang pasif, yaitu media digital di kelas yang mayoritas hanya digunakan sebagai transfer materi, sekadar layar penyampai materi. Ketiga, erosi empati, yaitu siswa yang cenderung individualistis, kurang tanggung jawab kelompok, rendah dalam menghargai, dan sikap kooperatifnya memudar. Nah, kemudian melalui studi pendahuluan di 3 sekolah dasar yang melibatkan 60 siswa, menunjukkan bahwa 4 kesenjangan utama dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Yang pertama, kesenjangan antara pemahaman dan pengamatan. Sekitar 80% siswa paham nilai Pancasila secara konseptual, tetapi pemahaman itu belum tercermin dalam perilaku sehari-hari. Yang kedua, kesenjangan antara ketersediaan sumber belajar, tetapi pemanfaatannya belum dimaksimalkan untuk menstimulasi sikap sosial siswa sekolah dasar. Ketiga, kesenjangan antara metode dan tuntutan kurikulum merdeka, yang mana pembelajaran masih dominan ceramah dan ekspositori, belum sesuai dengan tuntutan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dan yang keempat, kesenjangan antara materi yang kontekstual dan yang abstrak, yang mana materi khususnya pendidikan Pancasila disajikan secara teoretik abstrak. Nah, disinilah terlihat jelas jurang antara kondisi aktual dan kondisi ideal yang melahirkan kebutuhan akan media pembelajaran interaktif. Kemudian bisa dilihat di slide inovasi atau kebaharuan yang kami tawarkan untuk menjawab kesenjangan tersebut. Yang pertama yaitu inovasi pedagogis berupa integrasi sintaks model RADEC, yaitu read, ensure, discuss, explain, dan create ke dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu inovasi teknologi berupa pengembangan media atau platform smart web. Dan yang ketiga, inovasi orientasi afektif, yaitu penguatan 5 dimensi sikap sosial RRCCS yang meliputi responsibility, respect, collaboration, communication, and sharing. Kebaharuan penelitian ini terletak pada integrasi ketiganya. Model RADEC yang selama ini lebih banyak diarahkan kepada ranah kolektif, dalam penelitian ini secara eksplisit untuk penguatan sikap sosial. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan umum dalam penelitian ini yaitu bagaimana mengembangkan pembelajaran berbasis website, terintegrasi model RADEC yang valid, praktis, dan efektif untuk menguatkan sikap sosial siswa sekolah dasar. Kemudian terdapat 6 pertanyaan operasional yang mengikuti dengan model EDI, bisa dilihat di slide nomor 1 sampai nomor 6, terkait dengan kondisi faktual, rancangan, pengembangan, implementasi, tingkat kevalidan dan kepraktisan media, dan tingkat keefektifan. Nah, kemudian yang menjadi landasan utama yaitu kami meng-highlight 3 landasan utama, yang mana media ini bukan sekedar produk teknis, melainkan berpijak pada 3 landasan ilmiah. Yang pertama, landasan filosofis yang mencakup hakikat pendidikan dan manusia, Pancasila sebagai dasar filosofis, serta 4 aliran filsafat pendidikan. Yang kedua, landasan teoritis. Kemudian yang ketiga, landasan konseptual yang merupakan sintesis dan model RADEC, website pembelajaran dan sikap sosial RRCCS yang terintegrasi dalam RADEC Smart Web. Kemudian selanjutnya terkait dengan 5 dimensi RRCCS, yang mana sikap sosial ditempatkan sebagai fondasi karakter dan perilaku warga negara yang dibentuk sejak usia sekolah dasar melalui pembiasaan dan interaksi. 5 dimensi tersebut menjadi konstruk penelitian ini, yaitu responsibility terkait dengan tanggung jawab yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Kemudian yang kedua,
respect atau menghargai yang bersumber pada semangat Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, collaboration atau kerjasama yang merupakan nilai gotong royong. Yang keempat, communication yang berkaitan dengan musyawarah dan dialog demokratis, serta sharing atau berbagi yang mencerminkan kepedulian dan partisipasi sosial. Kelima dimensi inilah yang menjadi sasaran penguatan sekaligus sebagai konstruk yang akan diukur dalam penelitian ini. Nah, kemudian model Radek, Bapak Ibu, yaitu yang digagas oleh Prof. Sopandi tahun 2017 yang terdiri atas 5 sintaks: read, answer, discuss, explain, dan create. Nah, kemudian metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu research and development dengan model dengan pendekatan EDI yang merujuk pada Robert Branch 2009 yang terdiri atas 5 tahap: analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Subjek penelitian yaitu 95 siswa kelas 5 dari 4 sekolah dasar di Kabupaten Lamongan, dari 2 sekolah negeri dan 2 sekolah swasta, yang terdiri dari uji coba terbatas sebanyak 24 siswa, kemudian uji coba luas sebanyak 71 siswa di 3 sekolah. Nah, kemudian berlanjut ke hasil penelitian, yang mana kondisi faktual di sekolah dasar menunjukkan 4 hal. Yang pertama, siswa cenderung individualistis. Kemudian tanggung jawab kelompok rendah, sikap menghargainya yang belum kuat, dan sikap kooperatifnya memudar. Kedua, pembelajaran masih berpusat pada guru dengan ceramah dan ekspositori. Kemudian berkaitan dengan media, belum dimanfaatkan secara optimal karena teknologi hanya digunakan untuk menyampaikan materi tanpa melibatkan siswa dalam setiap aktivitas belajarnya. Dan keempat, kearifan local wisdom Lamongan belum dimanfaatkan sebagai salah satu sumber belajar. Nah, kondisi inilah yang menjadi titik tolak pengembangan produk Radek Smart Web. Nah, berikut ini merupakan hasil untuk menjawab rumusan masalah yang kedua berkaitan dengan rancangan media, yang mana media Radek Smart Web ini sebetulnya memiliki 4 peran akun, tetapi yang perlu di-highlight di sini adalah akun guru dan akun siswa. Seperti yang terlihat di slide, bahwa di sini ada berbagai peran dan akses yang bisa diakses oleh siswa maupun guru. Kemudian berikut ini hasil pengembangan yaitu media Radek Smart Web, dan barangkali Bapak Ibu bisa mencoba akses dengan URL radek ya .umla.ac.id dengan menggunakan username Huda dan passcode FIP hebat. Nah, di sini terlihat Bapak Ibu bahwa di samping kiri merupakan gambaran dari dashboard siswa yang diakses melalui smartphone gawai. Nah, sementara yang di sebelah kanan merupakan dashboard guru yang diakses melalui PC atau laptop. Nah, keduanya memiliki peran yang masing-masing, yang mana di sebelah kiri bisa terlihat berbagai jenis media yang dapat diakses oleh siswa, baik itu berupa video, baik berupa komik digital maupun berupa poster. Nah, kemudian di tahapan yang ada sintaks Radek ini, tahap read dan answer itu hanya bisa dilakukan di rumah karena untuk membekali siswa sebelum pembelajaran di kelas. Dan tahap discuss, explain, dan create tidak bisa diakses siswa di pra pembelajaran karena tetap memerlukan kontrol dari guru. Sehingga tahap discuss, explain, dan create bisa diakses oleh siswa ketika sudah dimulai aksesnya oleh guru, yaitu dalam pembelajaran di kelas. Nah, sementara itu di sebelah kanan pada peran guru, guru bisa mengetahui progres belajar siswa, yang mana di tahap read dan answer yang dilakukan oleh siswa di rumah, tahap read misalnya, guru bisa mengakses yang mana siswa A sudah
mengakses atau belum, kemudian siswa B sudah menjawab atau belum. Sehingga di sini membantu guru dalam merekod atau memantau progres belajar. Sehingga harapannya guru bisa berkolaborasi dengan orang tua karena sejatinya pendidikan bukan hanya tanggung jawab seorang guru, melainkan orang tua dan juga lingkungan masyarakat. Nah, kemudian untuk implementasi media, di sini implementasi media diimplementasikan dalam dua tahap. Yang pertama yaitu uji coba terbatas di satu sekolah dan uji coba luas. Bisa dilihat di slide. Nah, kemudian kaitannya dengan tingkat kevalidan dan kepraktisan, yang mana hasil penelitian menjawab tingkat kevalidan dan kepraktisan dengan Radek Smart Web ini dibangun dengan teknologi Laravel 12 dan MySQL dengan fitur read dan answer untuk sumber belajar dan pra pembelajaran. Kemudian hasil validasi ahli menunjukkan seluruh aspek valid hingga sangat valid dan sehingga produk dinyatakan layak untuk diimplementasikan. Kemudian kaitannya dengan integrasi Radek dan penguatan sikap sosial. Pembahasan yang ingin saya eh, tekankan adalah integrasi sintak Radek dan penguatan sikap sosial. Secara teoritis, tahap read menguatkan tanggung jawab melalui kemandirian dan kesiapan belajar. Tahap answer menguji pemahaman individual. Tahap discuss memunculkan kerjasama, menghargai, dan komunikasi. Tahap explain menguatkan komunikasi melalui presentasi dan umpan balik. Dan tahap create memunculkan kolaborasi dan berbagi. Nah, selanjutnya, kaitannya dengan keefektifan dan kontribusi penelitian, hasil analisis efektivitas menunjukkan N-gain sebesar 0,46 yang termasuk kategori sedang dengan peningkatan yang signifikan secara statistik. Temuan ini sejalan dengan studi pengembangan media sejenis. Jika dirinci per dimensi, kolaborasi, komunikasi, dan berbagi meningkat paling konsisten karena ketiganya difasilitasi langsung oleh sintaks, discuss, explain, dan create yang dilakukan dalam pembelajaran. Sementara itu, tanggung jawab dan menghargai meningkat walaupun lebih lambat yang konsisten dengan hakikat pembiasaan karakter untuk jangka panjang. Nah, penelitian ini memberikan dua sisi kontribusi. Secara teoritis memperkuat teori Vygotsky dan Bandura, kemudian Radek Smart Web bukan pengganti guru, melainkan bagian dari ekosistem pendidikan karakter. Nah, simpulan utama, media Radek Smart Web berhasil dikembangkan, valid dan praktis dan efektif. Nah, perlu disampaikan keterbatasan, yaitu durasi singkat pertemuan, desain one group tanpa kelas kontrol, dan untuk rekomendasi perlu dilakukan eksperimen dengan kelas kontrol dan penelitian lintas budaya serta riset longitudinal. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya lebih tenang minum dulu ya. Hadirin yang berbahagia, ini tiba saatnya sesi untuk tanya jawab. Kami berharap setiap penguji dapat mengajukan pertanyaan dan atau bantahan dan kami sediakan waktu maksimal 10 menit untuk masing-masing penguji. Untuk timer ada di televisi. Sebagai penguji pertama, kami persilakan Ibu Dr. Linda Jak SPD MPD untuk mengajukan pertanyaan atau bantahan. Terima kasih Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan selamat ya pada Promovendus sudah di titik akhir ya di ujung. Terima kasih, Bu. Ya, pertanyaan saya ya untuk Promovendus adalah bagaimana Promovendus bisa meyakinkan bahwa media yang dikembangkan ini ya berupa media pembelajaran pendidikan Pancasila berbasis website ya dengan integrasi model Radek ini memiliki keunggulan, kekhasan dan daya tarik ya dari media pembelajaran pendidikan Pancasila lainnya. Silakan. Baik, Ibu. Jadi pada dasarnya yang menjadi keunggulan atau daya tarik media Radek Smart Web ini kami memposisikan pada tiga lapis yang berbeda. Yang pertama itu kaitannya dengan keunggulan pedagogis. Keunggulan ini terletak pada integrasi utuh model pembelajaran Radek, yaitu read, answer, discuss, explain, dan create, bukan secara terpisah tetapi
dalam satu media atau platform digital. Sehingga dengan demikian, website tidak berfungsi sebagai penyedia atau penyimpan materi saja, melainkan sudah berkembang menjadi sebuah lingkungan belajar atau learning environment yang mengolah seluruh aktivitas pembelajaran. Sehingga dalam hal ini, secara tidak langsung, baik siswa maupun guru akan terbantu proses belajarnya oleh siswa itu mengikuti tahapan-tahapan atau sintaks Radek. Nah, baik dalam sudut pandang guru pun juga terbantu karena di dalam ketika beliau sudah masuk login di Radek Smartbed, maka instruksi atau tahapan-tahapannya secara sistematis dan terstruktur mengarahkan guru untuk memulai pembelajaran Radek. Seperti itu, Ibu. Ya, oke. Menarik ya terhadap keunggulan yang tadi diutarakan oleh Promovendus ya. eh yang diangkat permasalahan di sini adalah kan sikap sosial ya, yang kita ketahui bahwa sikap sosial itu sebuah hasil dari interaksi secara langsung. Nah, Promovendus ini kan mengembangkan media ini yang berbasis website. Nah, bagaimana meyakinkan bahwa eh, produk pengembangan media berbasis website ini efektif meningkatkan sikap sosial tadi? Baik, Ibu. Berkaitan dengan pertanyaan tersebut tentunya sangat menarik karena pertanyaan itu didasari atas keraguan mungkin pertama Bu ya. Iya. Tetapi media pembelajaran ini tentunya tidak serta-merta berpengaruh kecuali diterapkan dengan baik oleh guru. Nah, di sini Bu, karena media smart web ini berbasis teknologi dan yang mana setelah masuk ke akun, guru itu bisa terbantu untuk menerapkan model secara langsung, kemudian siswa mengakses materi mulai dari tahap read dan answer, yang mana tahap read dan answer ini kan dilakukan saat pra pembelajaran di rumah. Dalam hal ini, kegiatan pra pembelajaran baik read maupun answer dilakukan secara mandiri, secara langsung, secara eksplisit menstimulus siswa untuk belajar bertanggung jawab, yang mana hal ini dapat diketahui oleh guru ketika siswa sudah mengakses tetapi tidak membaca atau mengakses berbagai jenis materi yang disediakan di Radek Smartbed. Di situ ada dalam bentuk poster, dalam bentuk video maupun komik digital. Ketika dia siswa tidak mengklik telah membaca, maka dianggap oleh sistem di Radek Smartbed itu tidak membaca. Sehingga dalam hal ini mereka harus terstruktur mengakses media dari berbagai jenis media itu dan tidak bisa loncat ke tahapan selanjutnya sehingga mereka secara eksplisit dan terstruktur melakukan pembelajaran yang mendorong siswa menguatkan sikap sosial. Dalam tahap read dan answer menstimulus sikap tanggung jawab. Sementara discuss, explain, dan create yang dilakukan di sekolah, maka itu nantinya mendorong siswa untuk mengembangkan sikap respek terhadap sesama teman, kemudian kerjasama dengan teman-teman, dan di tahap explain belajar untuk mengkomunikasikan, serta di tahap create nanti mereka eh, secara berkelompok adanya bertukar pikiran dan sharing berbagi. Seperti itu, Ibu. Oke ya. Eh, Melanjutkan jawaban tadi ya Ya. terkait dengan indikator sikap sosial ya. Bagaimana indikator sikap sosial tadi yang terdiri dari tanggung jawab ya, penghargaan terhadap sesama, kolaborasi, komunikasi, dan berbagi dalam peningkatannya masing-masing, apakah memiliki sama itu meningkatnya atau memang tiap indikator itu berbeda-beda? Tiap indikator dan yang ini yang paling terlihat agak lambat, tapi bukan berarti tidak meningkat ya Bu ya. Di tahap read dan answer itu telah meningkatkan tanggung jawab, walaupun memang peningkatannya eh, tidak signifikan, karena memang untuk melatih tanggung jawab siswa itu kaitannya dengan karakter membutuhkan pembiasaan-pembiasaan jangka panjang. Sementara di tahap discuss terkait dengan menghargai sesama, kemudian em, mengkomunikasikan ide gagasannya baik berbagi itu lebih cepat
peningkatannya karena di sini terbantu juga adanya kontrol dari guru yang mendorong para siswa untuk aktivitas untuk saling berbagi seperti itu, Ibu. Ya, oke. Berkaitan dengan tanggung jawab tadi berarti kan perlu proses yang lama. Betul. Ya, jadi diharapkan media yang digunakan ini tidak sekali saja gitu Betul. ya. Nah, sekarang apakah media yang dikembangkan oleh Roma Vendus ini bisa digunakan di semua sekolah dasar? Baik, ini pertanyaan yang menarik juga, Ibu. Kaitannya pertanyaan dengan semua sekolah dasar, tentunya kami menyadari bahwa masing-masing sekolah memiliki infrastruktur dan sarana yang berbeda, sehingga tentunya ini tidak serta-merta bisa diterapkan, tergantung dari sekolah. Tetapi yang menjadi fokus di sini bukanlah eh, medianya, tetapi model integrasi model Radek ini yang bisa diterapkan sehingga memudahkan atau menstimulus sikap sosial. Jadi media Radek semacam ini tidak menjadi syarat mutlak karena media ini juga bisa di apa diaktualisasikan, direalisasikan pada eh, bahan cetak ketika memang satu sekolah tersebut tidak memiliki infrastruktur yang memadai. Artinya, saya berpendapat bahwa kaitannya dengan apakah bisa, tentu bisa jika memang tiap sekolah itu memiliki infrastruktur yang memadai. Karena pada hakikatnya pemerintah sudah mendorong digitalisasi pembelajaran melalui bantuan Chromebook, itu ya Ibu, dan juga IFP, Interactive Flat Panel. Sehingga hal itu juga saya rasa di Lamongan utamanya sudah mendapatkan bantuan, terutama di Chromebook dan sekolah kemarin juga sudah mendapatkan bantuan Chromebook. Artinya akses read dan answer oleh siswa menggunakan smartphone itu dilakukan di rumah, tetapi di sekolah mereka menggunakan Chromebook bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Begitu, Ibu. Iya. Terima kasih untuk jawabannya, Promovendus. Dari saya cukup sekian. Terima kasih, Ketua Sidang. Baik, selanjutnya sebagai penguji kedua, kami persilakan Bapak Dr. Mubarok Sumantri MPD untuk menjawab pertanyaan atau bantahan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pimpinan sidang yang sekaligus sebagai wakil dekan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Yang saya hormati promotor Prof. Sapria dan kopromotor Prof. Wahyu Supandi. Kemudian Ibu Dr. Linda jauh-jauh dari UNJ, terima kasih. Kemudian mungkin Prof. Denny juga bergabung secara daring, Bapak Ketua, mudah-mudahan. Kemudian yang tak kalah penting ini sahabat saya, calon doktor, insya Allah ya. Alhamdulillah saya berbahagia bisa mengantarkan beliau dari S2 sampai sekarang S3. Dan tentunya mengabdi luar biasa sudah terbukti dengan Prodi Pendas begitu. Selamat Prof. Pendus begitu sampai pada tahapan ini. Terima kasih. Baik, tentunya walaupun ada kedekatan ini namanya ujian, harus tetap ada pertanyaan begitu ya Mas ya. Prof. Edus yang terpelajar tentunya saya ingin mendapatkan informasi yang lebih jauh terkait tentang pemilihan Radek terutama. Karena Prof. Edus kan mengklaim bahwa ini adalah model yang tentunya luar biasa. Walaupun di depan ada empunya terkait tentang Radek begitu. Tapi mohon Prof. Edus menjelaskan kenapa memilih ini ketimbang model yang lain yang mungkin klaim mereka itu juga sudah lebih adaptif begitu. Apakah ini juga menjadi salah satu novelty yang Promovendus akan klaim begitu dalam riset ini? Silakan. Baik, terima kasih Dr. Moba atas pertanyaannya untuk mengklarifikasi terkait dengan pemilihan Radek jika dibandingkan dengan model-model pembelajaran lainnya. Jadi ini secara personal tanpa ada embel-embel ini media yang model yang dikembangkan oleh tim promotor bukan, tetapi sebelum kami menentukan Radek ini sebagai integrasi untuk menguatkan sikap sosial, terlebih dahulu kami melakukan kajian yang mana kami tidak mengklaim bahwa model kooperatif itu tidak tepat untuk penguatan karakter. Justru itu yang sudah sekian puluh tahun
Nah, tetapi dalam hal ini kami mencoba untuk menganalisis lebih jauh produk dalam negeri, mencoba mencintai produk dalam negeri. Seperti itu, Bapak Dokter. Nah, yang membedakan model Radek dengan model-model yang lainnya, yang mana model Radek itu mudah diingat oleh guru. Radek sintaksnya sesuai dengan akronim R, Read, Answer, Discuss, Explain, dan Create. Yang selanjutnya, jika dibandingkan dengan model pembelajaran kooperatif, model Radek ini memiliki sisi positif yaitu di tahap Read dan Answer, yang mana memberikan kesempatan siswa, menstimulus siswa untuk belajar bertanggung jawab terhadap apa yang eh, dipelajarinya secara mandiri. Sehingga pada waktu siswa datang ke sekolah, ke kelas, itu bukan menjadi insan yang kosong, yang menjadi objek. Tetapi siswa diposisikan sebagai subjek karena mereka sudah eh, dibelajarkan menggunakan Radek Smart Web, yang mana Radek ini mengintegrasikan tahapan eh, read, answer, discuss, explain. Nah, di situ siswa datang ke sekolah sudah memiliki bekal karena sebelumnya sudah mengakses berbagai materi yang dapat diakses melalui tahap read, kemudian menuliskan atau kalau di Radek Smart Web ini mengetikkan jawabannya pada tahap answer, sehingga di sana siswa bukan lagi ditempatkan sebagai objek, tapi sebagai subjek, yang mana mereka yang eh, melakukan aktivitas pembelajaran. Sehingga ini relevan dengan students center learning, pembelajaran berpusat pada siswa. Demikian Pak Dr. Baik, Mubah. terima kasih, saya puas dengan jawabannya. Nah, selanjutnya terkait tentang tinjauan pustaka begitu ya. Prof. Yesus menggunakan konstruktivisme terkait tentang sosial dari Vygotsky, kemudian teori belajar sosial dari Bandura begitu. Nah, dalam implementasi berkaitan dengan produk yang diklaim menjadi kebaruan berkaitan dengan Radek Smart Web ini, Pramafendus menginsertkan terkait tentang konstruktivisme sosial dan teori belajar sosial pada tahapan yang mana dalam Radek Web Smart Web ini. Oke, baik Pak Dr. Mubah, terima kasih. Kaitannya berkaitan dengan pertanyaan tersebut, ini sekaligus memberikan informasi kepada audiens bahwa teori konstruktivisme sosial ini berada pada tahap read dan answer, yang mana peserta didik siswa sebagai subjek gitu Pak Mubah eh, berusaha untuk membangun pengetahuannya, mengkonstruksi pemahaman dan pengetahuannya secara mandiri. Nah, dari sini kemudian berlanjut ke teori eh, behavioral, yang mana di tahap discuss, explain, dan create, siswa secara berkelompok, mulai dari tahap discuss menyepakati jawaban, di sana berkelompok tentunya ada interaksi sosial. Mungkin ada juga ketidaksamaan pendapat, tetapi dalam hal ini peserta didik mengalami sendiri sebagai subjek pembelajaran, mereka berusaha untuk menyepakati jawaban yang sama untuk mewakili kelompok. Kemudian demikian juga pada tahap explain. Kalau biasanya guru menunjuk salah satu siswa, tetapi di sini memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi menentukan siapa yang akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompoknya. Sehingga dan yang terakhir yaitu sharing, yang menunjukkan bahwa peserta didik diakomodasi untuk belajar berbagi, bertukar ide dan gagasan untuk menyelesaikan atau menghasilkan alternatif solusi terhadap berbagai studi kasus yang diberikan di tahap grade. Demikian Mbak Mubah. Baik, terima kasih. Lanjut ke metodologi ya. Setelah dibaca disertasi ini, memang kan Prof. Venus juga mengklaim ada kekurangan dengan tidak menggunakan kelas ada kelas kontrol atau pembanding begitu ya. Namun demikian di akhir tetap masih Prof. Venus itu mengklaim
dengan keefektifan dan terbukti secara empiris begitu. Nah, secara keilmuan yang Prof. Vendus sudah miliki dan tentunya riset yang sudah dilakukan, bagaimana tanggapan Prof. Vendus? Oke, baik, Pak Mbak, terima kasih. Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengakui kejujuran ilmiah bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu terhadap desain yang mana tanpa menggunakan kelas kontrol, sehingga hal ini menjadikan future research rekomendasi terhadap penelitian lanjutan untuk menyempurnakan. Baik itu nanti ada peneliti lain ataupun nanti saya sendiri yang mencoba untuk mengembangkan lagi sehingga nantinya dapat diketahui apakah benar-benar media Radex Smart ini berpengaruh gitu atau agar mengisolasi dari pengaruh-pengaruh yang lainnya. Nah, lebih dari itu, kami tentu saja menyadari bahwa ini menjadi salah satu keterbatasan. Tetapi dalam penelitian pengembangan, orientasi adalah menghasilkan produk yang valid, produk yang praktis. Nah, dan ini yang menjadi poin positif insya Allah di penelitian yang dilakukan bahwa guru maupun siswa sangat antusias untuk menggunakan media ini. Baik, Demikian, terima Pak. kasih Prof. Vendus ya. Kemudian ke 5 dimensi SSCCS, CCR gitu ya. Nah, RRCCS. nah, mohon dikonfirmasi pada dimensi mana yang menjadi titik tumpu, Prof. Vendus? Baik, Pak Mubah. Pada intinya, sebenarnya kami ini kelima dimensi tersebut itu sangat penting untuk menjadi bekal, menjadi warga negara yang smart and good citizen. Demikian. Nah, namun memang pada realitanya dalam pengujian di lapangan, ternyata memang pada dimensi responsibel ini memiliki peningkatan walaupun lambat. Tetapi hal ini tentu menjadi em, masukan kepada peneliti untuk melakukan penelitian jangka panjang. Nah, sementara itu di tahap discuss, di tahap explain dan create itu sangat menstimulus terkait dengan kerjasama, terkait dengan berbagi, menghargai karena di sana banyak interaksi yang dilakukan. Nah, hal ini juga kembali ke pola bahwa untuk penguatan karakter membutuhkan waktu yang cukup lama. Baik, Seperti. terima kasih Prof. Vendus. Itu saya mungkin pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sebagai ko-promotor, kami persilakan Bapak Profesor Dr. Wahyu Sopan di MA untuk mengajukan pertanyaan bantahan. Terima kasih pimpinan sidang. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ya Pak Miftah. Setelah Terima kasih, Bro. sekian lama kita berinteraksi pada akhirnya masuk juga pada tahap sidang promosi ini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, ingin saya ajukan untuk mendapatkan informasi gitu. Apakah saya bisa melepas gitu ya Pak Miftah untuk jadi duta tentang model ini atau belum begitu ya. Nah, salah satu alasan kenapa ada pembelajaran yang dilakukan di rumah gitu ya atau di luar kelas, selain untuk memfasilitasi siswa belajar mandiri, belajar membagi waktu, juga agar pembelajaran di kelas itu betul-betul bisa diabdikan bagi siswa untuk belajar hal-hal yang untuk mempelajarinya itu perlu interaksi dengan orang lain. Tidak diganggu oleh ceramah ataupun nonton video dan sebagainya. Salah satunya yang perlu dipelajari lewat interaksi adalah karakter sosial ini. Tapi di samping karakter sosial kan yang perlu dipelajari siswa itu salah satunya adalah kemampuan berpikir begitu ya. Nah, kira-kira menurut pendapat Pak Miftah, kenapa pertanyaannya mesti juga dijawab siswa di rumah begitu? Tidak disampaikan saja oleh guru di kelas gitu. Silakan.
Baik, Prof. Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait hal ini, siswa diminta untuk mencoba menjawab berdasarkan pemahaman dan pengetahuannya sendiri. Tentu hal ini merupakan stimulus agar siswa itu belajar mandiri dan mencoba untuk menguji pengetahuannya. Apakah mereka setelah mendapatkan berbagai materi di tahap read, nah yang mana materi ini diupayakan menyesuaikan atau memenuhi kebutuhan gaya belajar siswa. Terdapat teks, video maupun komik digital. Nah, yang mana setelah diakses semua, siswa distimulus untuk masuk ke tahapan selanjutnya yaitu answer untuk menjawab. Nah, untuk menjawab ini berusaha untuk membangun konstruksi pemahaman yang dilakukan oleh siswa secara mandiri, maka nantinya ketika di kelas, siswa dapat langsung menuju ke sintaks berikutnya discuss, yang mana di tahap discuss ini, ketika siswa sudah memiliki bekal masing-masing, maka mereka bisa bertukar ide dan gagasan. Untuk bertukar ide dan gagasan, tentunya mereka harus berkomunikasi, yang mana di sana banyak terjadi perbedaan pendapat dan banyak juga yang sependapat sehingga nantinya muaranya adalah siswa mengkonstruksi baik dari belajar mandiri maupun dengan diskusi dengan teman sehingga menghasilkan pemahaman sementara berdasarkan apa yang telah dipelajari dan dengan teman yang lainnya. Namun nantinya di tahap explain tetap membutuhkan kontrol guru sebagai ketika memang ada jawaban yang belum tepat. Nah, sehingga di sini tidak menghilangkan peran guru walaupun memang orientasinya adalah student center learning. Demikian, Bro. Lain, mengapa pertanyaannya itu harus dijawab di rumah gitu, tidak diajukan saja di kelas gitu seperti biasa kan? Siswa nonton atau dengar ceramah, setelah itu diajukan. Ada alasan lain nggak? Ada, Prof. Kalau hemat saya di lapangan, Prof. Waktu jam pelajaran di SD itu kan singkat. Misalnya pendidikan Pancasila di SD dengan 2 jam pelajaran. Ketika waktu tersebut digunakan oleh guru, mohon maaf, menyampaikan materi, ceramah, dan sebagainya. Nah, maka itu akan habis tanpa menstimulus kemandirian belajar. Tetapi ketika siswa diberikan kesempatan seluas-luasnya, maka mereka bisa mengakses materi berulang kali. Hal ini terbukti di media Radek Smart Web, itu bisa terrecord berapa kali siswa itu mengakses tahap read. Sehingga karena di rumah itu waktunya panjang, sehingga siswa. Nah, kemudian dari penelitian kemarin saya mencoba bertanya, para siswa sudah memiliki HP mandiri, kemudian banyak digunakannya untuk main TikTok. Nah, dengan harapan media ini diterapkan, Radek Smart Web yang menginternalisasi model Radek ini, maka peluang untuk mengakses TikTok itu mudah-mudahan akan berkurang karena di sini ada tanggung jawab yang harus diselesaikan tahap read dan answer. Nah, demikian Prof, itu yang menjadi alasan karena kalau hanya dilakukan di sekolah, maka waktu akan habis untuk hanya sekadar membaca atau menjawab. Oke ya, saya agak puas gitu ya. Jadi betul, waktu yang terbatas gitu. Karena waktu terbatas, maka ketika pertanyaan yang diajukan itu menuntut keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka itu akan semakin sedikit pertanyaan yang bisa diajukan. Tapi ada satu hal yang penting sebetulnya, yang lebih penting. Ketika diajukan di kelas, mungkin tidak semua siswa tertantang untuk menjawab. Nah, jadi itu yang perlu dibatasi. Jadi, karena berpikir itu penting, maka kita harus berupaya bahwa pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan itu benar-benar melatih semua anak untuk punya kesempatan yang sama belajar berpikir. Oke, yang lain yang ingin saya tanyakan eh, tentang C gitu ya. C-nya kenapa di ujung? Kalau problem kan siswa di awal belajar problem itu. Kadang problem juga diberikan. Project juga sama. Atau STEM juga menjadikan ide merekayasa sesuatu itu di awal.
Sementara ini di akhir. Menurut Anda kira-kira apa alasan di balik itu semua? Baik, Prof. Terkait posisi C itu kenapa ada di akhir, menurut hemat saya, mohon maaf jika ada yang kurang tepat, setelah siswa itu belajar dari mendapatkan wawasan, mendapatkan insight di tahap read, answer, kemudian juga adanya interaksi dengan eh, siswa yang lainnya di tahap read dan explain, maka di sana siswa sudah memiliki bekal. Nah, bekal inilah yang menjadi bahan untuk menstimulasi keterampilan berpikir tingkat tinggi, memunculkan ide-ide gagasan yang lain daripada yang lain dari berbagai informasi yang telah disampaikan di tahap read maupun answer. Nah, di sinilah letak crit itu kenapa diposisikan di akhir, karena siswa nanti diberikan pertanyaan untuk menstimulasi ide atau gagasan yang lainnya. Seperti itu, Prof. Artinya yang kita ingin tanamkan, yang kita ingin latih, bukannya siswa mampu memecahkan masalah, tapi menemukan masalah itu sendiri penting. Bukan hanya siswa pandai membuat produk, tapi menemukan idenya sendiri gitu. Nah, dari hasil penelitian Pak Miftah, kira-kira seperti apa? Apakah sampai muncul ide kreatif orisinal nggak dari siswa itu? Atau hanya sekedar ikut contoh yang diberikan saja? Nah, di tahap grade kami menjadi di tahap grade saya kemarin menstimulasi dua pertanyaan, Prof. Di dua pertanyaan ini kaitannya dengan upaya menstimulus ide orisinal dari beberapa contoh ide-ide atau alternatif solusi yang sudah diberikan. Tetapi ternyata walaupun memang tidak semuanya, tetapi di sana bisa menstimulus ide-ide orisinal dari peserta didik yang sebelumnya mungkin tidak terpikirkan oleh saya. Seperti itu. Dan hanya berapa pertemuan? 4 pertemuan, Prof. Mampu juga ya Mampu, Prof. munculkan. Ya. Oke. Nah, karena masih ada waktu, saya tadi mendengar bahwa di tahap R dan A itu kita perlu berkolaborasi dengan orang tua. Kalau tidak salah seperti itu. Ya. Padahal saya berpikir di R dan A itu justru kita perlu memupuk kemandirian siswa begitu. Jangan sampai tidak ngerti minta dijelaskan. Tidak ini dibantu jawabannya dan menurut saya itu tidak baik gitu ya untuk kemandirian. Nah, yang dimaksud dengan kolaborasi tadi itu kolaborasi seperti Ya. apa? Baik, Prof. Terima kasih. Kaitannya dengan penguatan karakter. Nah, di sini karena untuk penguatan tanggung jawab untuk pertemuan awal ini, Prof, yang saya maksud kolaborasi antara guru dan orang tua untuk mengingatkan, karena di sini ada grup WhatsApp guru dengan wali murid dan guru bisa mengetahui siswa-siswa mana saja yang masih. Nah, kalau memang siswa itu dibiarkan, maka ini juga hemat saya kurang tepat karena guru perlu kolaborasi dengan orang tua dalam hal untuk mengingatkan bahwa ada tanggung jawab yang harus diselesaikan. Tetapi di pertemuan selanjutnya mereka sudah secara mandiri seperti itu, Pak. Oke, saya pikir itu kolaborasi yang memang tepat gitu ya, mengingatkan semua. Tapi jangan sampai tidak mengerti dijelaskan, Ya. dijawabkan. Nah, itu yang saya pikir tidak. Saya pikir saya puas dengan jawabannya. Terima kasih pimpinan sidang. Baik, selanjutnya kami minta Prof. Denny Darmawan di Zoom untuk bisa menyampaikan pertanyaan atau bantahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga, Prof. Mohon maaf nih, darurat. Saya nggak bisa buka ini sebentar, Ya, nggak apa-apa, Prof. Silahkan saja. lepas dari infusan ini. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat pimpinan sidang,
kemudian para anggota promotor atau co-promotor, penguji luar yang saya hormati semuanya yang hadir, juga terutama Bapak Miftah Muhammad Miftahul Huda ya. Saya tadi menonton begitu ya, memperhatikan sebenarnya apa yang Bapak teliti itu dari kacamata rekomendasi ya. Yang terakhir ada perlu adanya eh, apa namanya pembanding atau istilahnya kuasi eksperimen gitu ya. Ini boleh nggak budaya budaya membanding-bandingkan sesuatu itu kita hentikan dulu gitu ya dalam pendidikan terutama ya dalam proses instruksional desain and teknologi gitu ya. Gitu. Kenapa? Karena kalau mau membandingkan Pak Muhammad Miftahul Huda ini harus menciptakan media lain gitu yang minimal setara. Jadi sekali lagi, kalau ingin membandingkan jangan empek dengan kuda, dibandingkan larinya ya beda, ya itu nggak bisa begitu, ya media visual dengan audio dibandingkan nggak bisa, ya media website pun yang Pak Miftah kembangkan dengan media website yang sama belum tentu bisa karena satu harus ada indikator-indikator kesamaan kekuatannya. Jadi yang sini kuat baru berlari kan gitu ya. Baru berkompetisi. Artinya seorang peneliti harus bekerja dua kali. Jadi budaya-budaya instan, kalau dulu ya bikin CD yang dibuat oleh Pak Miftah, satu lagi CD dangdut yang dibeli di emperan, bawa ke kelas bandingkan, sampai begitu celotehnya, gitu ya. Jadi saya pikir tidak perlu itu menjadi sebuah keterbatasan riset saudara. Ya. Saya sangat bangga dengan riset saudara yang sudah capek-capek itu dari sudut kacamata ilmu saya teknologi pendidikan. Sudah semuanya tersentuh. Gitu ya, dari teknologi pendidikan ini ada yang disebut dengan kawasan candra di mukanya desain sudah dilakukan oleh Pak Miftah, itu kan? Kawasan candra di mukanya development dengan menguji para ahli sudah dilakukan. Kawasan candra di muka implementationnya sama. Jadi kawasan Tekpen itu sama dengan IDDI atau EDI yang membantu justru dalam hal ini memperkuat radeknya gitu ya. Dan nama temuan orisinalitas dari smart webnya gitu yang ingin saya bantu promosikan. Dengan demikian sebenarnya apa yang ingin dipromosikan oleh Bapak Muhammad Miftahul Huda ini begitu. Coba kemukakan di depan para tamu undangan dan para penguji sekarang ini ya. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Denny Darmawan. Sebelumnya saya mengucapkan em, semoga Prof. Denny diberikan kesehatan, diangkat sakitnya, karena saya dapat info Prof. sedang sakit dan tidak bisa hadir. Baik, Prof. Kembali Amin. ke pertanyaan atau kaitannya dengan promosi. Bapak, Ibu hadirin sekalian, yang ingin saya promosikan terkait dengan penelitian saya yaitu menghasilkan sebuah produk. Produk ini saya namakan Radek Smart Web. Ya, kenapa Radek? Yaitu Radek karena di dalam media website saya ini step atau sintaksnya sudah menjadi satu di dalam media Radek Smart Web.
read, answer, discuss, explain, dan create. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini Radek Smart Web ini memiliki yang paling utama adalah dua peran, yaitu siswa dan guru. Dalam sudut pandang guru bisa mudah digunakan dan nantinya guru itu bisa saling kerjasama untuk menduplikat karya dan mengembangkan lagi. Tetapi di sini bukan berarti menduplikat karya itu plagiasi. Karena di sini ketika karya yang kita hasilkan di Radex Marbet oleh guru itu mendapatkan kredit bahwa ini karya saya misalnya digunakan oleh guru di 4 sekolah, maka karya saya ini yang saya kembangkan baik dari aspek medianya, aspek instrumennya itu mendapat kredit bahwa ini diduplikasi oleh Muhammad Miftahul Huda. Nah, di sana bisa dari sudut pandang guru bisa menjadi jariah gitu. Ketika semakin banyak yang menggunakan, maka insya Allah mudah-mudahan itu menjadi jariah di saya. Tuh. Kemudian kaitannya dalam sudut pandang siswa, siswa terstimulus untuk belajar secara mandiri dan menarik karena siswa akhirnya membantu bahwa tidak serta-merta gawai atau smartphone itu berdampak negatif. Yang mana ternyata ada media yang bisa mendukung pembelajaran di rumah sehingga mengurangi intensitas bermain game ataupun untuk melihat sosial media yang cenderung untuk menjerumuskan anak usia remaja. Nah, dalam hal ini itu yang dapat saya promosikan. Nah, kemudian dari sudut pandang guru itu juga kaitannya guru bisa melihat progres belajar dari peserta didik. Nah, ketika siswa itu tidak mengakses tahap read maupun answer, maka itu ketahuan oleh guru yang tadi saya sampaikan. Sehingga untuk awal-awal memang perlu kerjasama dalam hal sebatas mengingatkan, tetapi tidak membantu siswa untuk mengerjakan. Nah, kemudian kaitannya dengan saya promosi ini, saya sudah diskusi dengan salah satu eh, dokter baru beberapa hari yang lalu. Produk ini insya Allah akan dikembangkan kaitannya dengan integrasi AI, Artificial Intelligence. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti dikembangkan bahwa karena pada saat ini AI semacam tidak bisa dilepaskan oleh kehidupan anak-anak saat ini. Sehingga chatbot AI nanti insya Allah akan diintegrasikan di dalam Radex Smart Web ini. Nah, kemudian Prof izin mempromosikan bahwa media ini insya Allah akan terbuka bagi siapapun, tidak hanya untuk kalangan jenjang pendidikan dasar, tetapi bisa digunakan juga untuk kalangan pendidikan tinggi. Seperti itu. Nantinya Bapak Ibu dosen yang nantinya Bapak Ibu dosen yang di sebelah kiri ini bisa menggunakan ini. Nah, walaupun saat ini mohon maaf karena keterbatasan eh, mohon maaf biaya dan ini maka hostingnya kami masih mengikuti radek.umla.ac.id. Tapi insya Allah jika ke depan saya akan mengembangkan untuk bisa diakses oleh umum. Dan sebagai bentuk terima kasih saya juga dengan Universitas Muhammadiyah Lamongan, maka itu kemarin yang membuat saya tetap menggunakan hosting radek.umla.ac.id sehingga harapannya Bapak Ibu dosen nanti bisa kami kolaborasi dan bagaimana mengakses Radek Smart Web ini untuk tingkat pendidikan tinggi. Demikian Prof. Denny, hatur nuhun atas kesempatannya untuk Ya, bagus ya. Ini informasi saja, jadi terima kasih, sangat memuaskan. Masa depannya dari temuan ini dari kacamata teknologi pendidikan ya. Ini sudah saya kenalkan di salah satu konferensi yang akan mengadop temuan Pak Muhammad Miftahul Huda ini di konferensi IEAAC
.org di Cineng, Cineng, Cina ya, Cina ya. Nanti mungkin ada undangan, ya mudah-mudahan bisa berangkat ke sana Pak Dr. Muhammad Miftahul, nanti sudah doktor ya, tahun depan tapi ya Februari ya. Jadi saya coba bantu promosikan karena tadi betul, ini bukan sekelas anak sekolah dasar ya. Jadi yang dibuat oleh Pak Miftah ini bukan untuk sekolah dasar saja, bukan untuk anak-anak saja. Ini Prof Wahyu, terima kasih Prof eh, promotor ya, Prof Pria, Sabta. Prof. Ini Sapria. bukan untuk anak sekolah, tapi untuk gurunya juga dari SD sampai SMA, SMK bahkan gitu ya. Sepanjang Radek dan Smart Web gitu ya, terlepas nanti kontennya bisa mungkin kontennya lebih tinggi gitu ya. Dalam konteks misalnya apa disintegrasi bangsa. Ini sekarang kan sedang ini ya, justru sesuatu yang baru-baru ini kalau boleh saya berkelakar wajib gitu ya. Sesuatu yang baru wajib dicoba, wajib didanai, harus didukung, bahkan wajib disebarluaskan gitu. Jadi jangan banyak apa ngepernya, sedikit-sedikit salah, sedikit-sedikit jangan, sedikit terbatas. Itu membuat pendidikan kita tidak pernah didengar. Begitu Pak Miftah ya. Jadi silakan, selamat bergabung di IC.org. Nanti saya di situ akan bantulah Bapak ya supaya dipromosikan, dipresentasikan bahwa ini juga bisa untuk perguruan tinggi. Itu kan bisa mengangkat nama baik, nama besar kampus di sini ya ke dunia begitu. Itu saja dari saya. Mohon maaf sekali lagi karena kondisi tidak bisa menghadiri, tapi alhamdulillah berkesempatan memberikan motivasi supaya saya juga termotivasi bisa pulang gitu terlepas dari inpusan. Terima kasih pimpinan sidang dari saya, sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi, semoga sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Beni. Selamat beristirahat untuk cepat pulih dan bisa berkumpul kembali di PIP ini. Terima Baik, kasih, Bapak dan Prof. Ibu sekalian. Selanjutnya sebagai promotor, kami persilakan Bapak Profesor Dr. Haji Sapri MED untuk melakukan pertanyaan ataupun bantian. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati tim penguji eksternal Dr. Linda dan juga internal Dr. Mubarak dan juga tim pembimbing Profesor Wahyu dan hadirin yang berbahagia. Saya sampaikan selamat pada Promopendus Saudara Muhammad Miftahul Huda. Sebagai promotor, saya berniat mempromosikan. Tapi dalam rangka ujian ini, saya mau mengkritisi. Kata Karl Popper, suatu kebenaran itu harus diuji falsifikasinya ya, kesalahannya. Jadi ada perspektif lain yang perlu diklarifikasi. Di bagian awal disertasi dan Propopedus menyadari bahwa ada permasalahan, tadi diungkapkan juga, pembelajaran yang lebih dominan pada aspek kognitif. Kan? Anak-anak hanya menghafal. Sementara dalam praktek kehidupan sehari-hari masih ada praktek-praktek perundungan, intoleransi, ketidakpedulian. Ya. Nah, lalu Promopendus berupaya untuk mencari solusi. Wah, kalau ada perundungan, ada intoleransi, ini kan masalah sikap ya.
masalah sikap. Sehingga diambillah sikap sosial yang akan diperbaiki. Sebenarnya ada satu lagi yang namanya sikap spiritualnya. Ya, tapi ini sikap sosial. Ada tanggung jawab, ada menghargai, kolaboratif, komunikatif, dan berbagi. Ya, jadi 5 fokus itu sangat jelas sekali fokus dari kajian ini. Dalam proses pembelajaran itu kan sulit dibedakan antara kognitif, afektif, psikomotorik, atau skill. Dalam disertasi ini, bagaimana Promopendus sebagai peneliti mempertimbangkan aspek kognitif dan skill selain sikap sosial ini. Itu dulu jelaskan, Bu. Baik. Supaya tidak dianggap ini hanya sikap saja pembelajaran itu. Padahal kognitif skillnya juga ada. Silakan. Baik, Prof. Terima kasih. Ini sebelumnya saya secara jujur menerima kritikan tersebut, tetapi saya juga ingin menyampaikan klarifikasi bahwa ini tidak hanya berorientasi kepada afektif, tapi lebih daripada itu, melalui media yang diakses oleh siswa ini, yang mana siswa secara mandiri mengakses materi-materi, itu berusaha mengkonstruk pengetahuan, yang mana orientasinya adalah untuk menambah insight, yaitu menambah wawasan dalam aspek kognitif. Seperti itu, Prof. Jadi tidak serta-merta berorientasi kepada afektif tanggung jawab, tetapi juga menambah insight pengetahuannya, seperti itu. Karena tetap pengetahuan juga penting dan diaplikasikan atau muaranya adalah berujung pada sikap. Dan kemudian terkait dengan skills, keterampilan, maka ini juga em, tetap menjadi ada di dalam pembelajaran dengan menggunakan Radix Madweb ini karena melatih siswa untuk skill keterampilan untuk kerjasama, kemudian keterampilan dalam berkomunikasi dengan teman sebayanya. Seperti itu, Bro. Baik, bisa diterima ya. Dan memang media bisa juga sebagai konten ya. Bagus. Yang kedua, eh dalam pendidikan karakter atau pembinaan karakter yang bagian dari sikap itu kan ada dikatakan sikap atau nilai, di dalam sikap ada nilai. Nilai itu kan sulit untuk diajarkan atau bahkan bisa atau tidak bisa diajarkan. Nah, sikap atau nilai itu bisa dengan 3 cara. Apa istilahnya, transformasi atau internalisasi. Yaitu pertama dengan keteladanan. Kedua dengan pembiasaan. Tadi sudah diulang-ulang pembiasaan. Yang ketiga dengan intervensi. Kalau ini peneliti kan menggunakan Radek nih. Read, answer, discuss, Explain. kayaknya apa? Explain. Explain and Create. create. Di mana ada unsur pembiasaan, intervensi, lalu pembiasaan, keteladanan. Di keteladanan, pembiasaan, intervensi. Dari Radek itu, di mana itu adanya? Silakan jelaskan. Baik, Prof. Terima kasih. Kaitannya dengan keteladanan, pembiasaan, dan intervensi. Saya membahas dulu terkait pembiasaan, Prof. Dengan menggunakan Radek Smart Web ini, pembiasaan, walaupun ini kemarin hanya 4 pertemuan ya, Prof. Nah, tetapi berpotensi ketika ini dilakukan berulang, maka pembiasaan ketika siswa mengakses melatih tanggung jawab, yang mana ketika sudah mendapatkan informasi dari guru, kemudian ada modul pembelajaran yang telah diaktifkan sehingga menstimulus siswa untuk mengakses. Nah, ketika siswa sudah mengakses, maka mereka dengan pembiasaan terstimulus untuk mengerjakan sampai selesai pada tahap answer. Nah, kemudian terkait dengan keteladanan, maka posisi keteladanan di sini siswa berusaha untuk menggali atau mendapatkan keteladanan dari discuss. Ketika mereka diskusi dengan teman sebayanya di kelas, maka di sini
siswa akan belajar berdasarkan realita di kelas. Mungkin ada siswa yang pada saat itu saya ingat ada siswa yang tidak bisa menulis itu ya, tidak bisa mengakses media karena ada tangannya yang sakit. Maka di situ ada temannya yang berusaha membantu. Nah, ini yang hemat saya itu menjadi keteladanan bahwa perlu ada membantu teman yang sedang kesusahan. Kemudian terkait dengan intervensi, saya di sini em, secara hemat intervensi di sini adalah guru yang mendesain pembelajaran dan menstimulus em, melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di dalam Radex Smart Webnya, Prof. Seperti itu, Prof. Oke, eh, ke depan ya mungkin perlu ada strategi yang lain ya. Kalau memang fokusnya kepada sikap, mungkin ke depan juga bukannya sikap sosial, tapi bisa juga sikap spiritual. Tapi ini jadi pembelajaran yang bagus, proses penelitian ini. Peneliti bisa melihat di mana nih kekurangan-kekurangannya, Ya. keterbatasan-keterbatasannya. Jadi dijadikan sebagai pengalaman yang berharga. Yang ketiga, em, penelitian tentang media pembelajaran. Di sini juga ada berbasis website tentang model Radek eh, website tadi ya. Kemudian juga ada unsur eh, pendidikan nilainya karena ada sikap sosial. Apakah Promopendus sudah menetapkan saya ini ahli apa gitu? Atau akan mengembangkan sebagai ahli apa dalam skop pendidikan dasar? Sudah belum? Tentunya, Prof, saya berusaha untuk mengerucutkan tentang kepakaran saya, yaitu terkait dengan keahlian pada eh, teknologi pembelajaran, khususnya pada pembelajaran pendidikan Pancasila di sekolah dasar yang berorientasi pada eh, sikap sosial seperti itu, Prof. Ya, jadi itu bagus itu ya. Eh, Pembelajaran pendidikan Pancasila, pendidikan IPS itu eh, memang memerlukan teknologi. Eh, Bagaimana agar peserta didik itu memiliki ketertarikan dengan mata pelajaran. Karena banyak konsep-konsep yang abstrak sehingga diperlukan media yang bisa mempermudah belajar, yang bisa menarik siswa untuk lebih semangat atau termotivasi di dalam belajar. Jadi silakan kembangkan terus eh, Pak Miftah, nanti tidak berhenti di sini ya. Eh, Mengembangkan media pembelajaran, teknologi pembelajaran untuk bidang eh, apakah itu pendidikan Pancasila, apakah itu pendidikan IPS, atau khusus untuk pengembangan nilai atau sikap, ya, yang itu sangat diperlukan. Ya, saya kira dari saya cukup. Terima kasih. Ya, kali lagi selamat untuk Pak Miftah. Saya kembali lagi kepada pimpinan sidang. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin sekalian, dengan selesainya sesi pertanyaan dan bantahan dari seluruh penguji, kami minta panitia untuk mendapatkan promovendus di ruang tunggu dan ujian promosi doktor ditunda sementara untuk memberikan kesempatan kepada panitia menyimpulkan hasil ujian ini.
Hadirin yang dimuliakan, ujian promosi doktor akan dilanjutkan. Selanjutnya kami minta Perda untuk menjemput Promovendus ke ruang ujian promosi doktor. Saudara Muhammad Miftahul Huda, setelah panitia ujian promosi doktor Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia memperhatikan isi disertasi dan mengikuti seluruh proses yang berlangsung dalam ujian promosi ini, kami memperoleh kesimpulan bahwa saudara dapat mempertahankannya dengan baik. Dan untuk itu, kami memutuskan memberikan gelar dokter kependidikan dalam bidang pendidikan dasar dengan yudisium 3,98. Dr. Muhammad Miftahul Huda merupakan dokter ke-374 dan dokter pendidikan dasar yang ke-62 sejak program studi pendidikan dasar jenjang S3 terintegrasi di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Dr. Muhammad Miftahul Huda yang terpelajar. Sekarang saya melakukan tugas yang amat menyenangkan, yakni mengucapkan selamat dan sukses kepada saudara. Atas nama Panitia Ujian Promosi Doktor, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, dengan ini saya serahkan bukti kelulusan menjadi hak saudara, dan terima ucapan selamat dari kami. Selanjutnya kami mohon perwakilan dari penguji dan promotor untuk memberikan ucapan selamat. Pertama kepada Ibu Dr. Linda Zakia SPD MPD, dipersilahkan untuk memberikan ucapan selamat. Ya, terima kasih kepada kedua sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Sidang, Bapak Dr. Supriyadi MPD. Yang terhormat Promotor, Profesor Dr. Sapria Magister Education. Yang terhormat Kopromotor, Profesor Dr. Pait Wahyu Supandi MA. Juga yang terhormat penguji internal, Profesor Dr. Denny Darmawan SPD MSI, Magister Komunikasi, yang semoga disembuhkan dari segala penyakitnya dan cepat sehat kembali. Dan juga yang terhormat Bapak Dr. Mubarus Mantri MPD sebagai penguji internal. Ya, saya ucapkan selamat bahagia kepada Promovendus, Bapak Dokter, sekarang sudah sah jadi dokter ya, Bapak Dokter Muhammad Miftahul Huda beserta keluarga yang mendampingi, lumayan banyak ya keluarga yang datang. Terima kasih. Dari sisi kanan dan sisi kiri, baik itu dari yang terdekat yaitu istri tercinta, kedua orang tua ya sepertinya ya, juga saudara-saudara yang hari ini ikut bahagia menyertai keberhasilan Promovendus Dr. Muhammad Miftahul Huda yang hari ini mencapai pendidikan tertinggi jenjang S3 dengan gelarnya doktor dalam bidang keahlian pendidikan dasar. Selamat ya, saya ucapkan sekali lagi. Dan tentunya dengan gelar doktor hari ini ya sebagai awal kesuksesan dari Bapak Dr. Miftahul Huda, tetapi juga diiringi dengan tanggung jawab. Ya, semoga dengan gelar tersebut saudara bisa bertanggung jawab baik dalam bidang keilmuan, sosial maupun kelembagaan di mana saudara bekerja. Dengan menunjukkan bertambahnya tanggung jawab itu yaitu dengan kemanfaatan saudara dalam pengembangan ilmu melalui riset, publikasi ilmiah maupun dalam pembelajaran. Tentunya penelitian dari disertasi ini bukan berarti akhir dengan mendapatkan gelar doktor, tapi menjadi awal
riset yang akan selalu dikembangkan dan terus-menerus yang tadi bahwa Promovendus sudah mengatakan untuk kepakaran. Nah, berarti kalau sudah kepakaran, memahami apa yang perlu digali terus-menerus di dalam diri yang tentunya dengan gelar dokter ini satu langkah lagi, yaitu menuju ke guru besar. Ketika kita sudah memutuskan memulai pendidikan jenjang S3 dan menyelesaikan, tentu kita sebagai dosen memimpikan impian ya setiap dosen mendapat jenjang tertinggi, yaitu menjadi guru besar. Mudah-mudahan ini adalah awal kesuksesan dari Bapak Dr. Muhammad Miftahul Huda untuk ke arah yang lebih sukses lagi. Sekali lagi saya ucapkan selamat, berbahagia, dan selamat mencapai keberhasilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selanjutnya kepada Profesor Dr. Haji Sapria MED sebagai promotor, dipersilakan memberikan ucapan selamat serta nasihat. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapan selamat kepada Dr. Muhammad Miftahul Huda. Alhamdulillah. Jadi tidak ada kata yang paling tepat, saya kira kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah karena Pak Miftah sudah berhasil menyelesaikan studi di jenjang doktoral pendidikan dasar Universitas Pendidikan Indonesia. Keberhasilan ini tentu bukan atas usaha sendiri, ya. Ada orang-orang terdekat, orang-orang yang selalu memotivasi, mendorong, dan mendoakan agar Pak Miftah dapat studi dengan lancar, dengan sukses. Kami tim promotor sangat senang akhirnya Pak Miftah bisa berhasil selesai studi di UPI dengan capaian yang luar biasa. Ya. Disertasinya juga bagus. Ya. Dan selama ini alhamdulillah ya pasti ada suka dukanya ya. Apalagi lumayan jauh ya dari Lamongan ke Bandung ini. Perjalanannya ya tentu lumayan jauh ya. Jadi tapi itu justru menjadi penyemangat untuk belajar lebih keras, belajar lebih serius lagi. Dari pihak universitas, dari pimpinan kolega Universitas Muhammadiyah Lamongan, tentu saja ini juga memberikan dukungan yang luar biasa. Ya, dan kami mengucapkan terima kasih salah satu tenaga pendidiknya atau dosennya mengambil studi di UPI. Mudah-mudahan nanti ada pelanjutnya yang bisa studi lagi di sini memperkuat kemampuan akademik di Universitas Muhammadiyah Lamongan. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dan tegaskan dari apa yang sudah disampaikan oleh penguji eksternal Dr. Linda. Yang pertama, menegaskan lagi agar pencapaian ini bukanlah akhir dari belajar, justru dijadikan sebagai awal untuk belajar lebih jauh lagi, ya, memperdalam keilmuan dan menyebarluaskan ilmu yang sudah diperoleh ini sehingga ilmu yang diperoleh betul-betul bisa bermanfaat bagi masyarakat, bagi bangsa, bagi umat. Nah, yang kedua, tentu pencapaian gelar doktor sebagai jabatan gelar akademik tertinggi, jadi level 9 di dalam KKNI, tidak ada level 10, ini yang tertinggi level 9, tentu tidak mudah pencapaiannya. Karena itu kami sebagai promotor menyarankan agar gelar ini dijaga, dirawat, dipelihara, tapi dikembangkan terus. Ya.
supaya ilmunya semakin bertambah. Yang ketiga, pengalaman studi di UPI khususnya dalam pembelajaran dan penelitian mohon dilanjutkan. Dr. Miftah itu sudah berhasil melaksanakan penelitian sampai publikasi dalam jurnal internasional terindeks. Nah, mohon ini dilanjutkan ketika Pak Miftah sudah kembali ke universitas, mendorong teman-teman untuk sama-sama penelitian dan publikasi, sehingga memberikan kontribusi bagi Universitas Muhammadiyah Lamongan mencapai prestasi tertinggi. Yang berikutnya, mulai sekarang Pak Miftah akan menjadi alumni. Ya, sudah menjadi alumni. Dr. Muhammad Miftahul Huda. Alumni program studi pendidikan dasar Universitas Pendidikan Indonesia. Suatu saat mungkin akan dikontak oleh Prodi. Ditanya ya, dalam rangka tracer study. Tapi kalau masalah bekerja tidak masalah karena sudah bekerja. Pak ini nanti ditanya pendapatannya berapa. Karena itu yang diminta ya untuk indikator kinerja utama atau IKU. Silakan jalin kerjasama dengan program studi pendidikan dasar UPI ke depannya. Ya, jalin komunikasi, mungkin juga nanti bisa penelitian bersama, publikasi bersama. Ya. Dan terakhir, kami atas nama tim pembimbing menyampaikan terima kasih sudah mempercayai kami sebagai pembimbing dan alhamdulillah sudah selesai, sudah tuntas studinya sampai mendapatkan gelar doktor. Nah, kami tentu tidak lepas dari kekurangan, kesalahan di dalam membimbing. Oleh karena itu mohon dimaafkan apabila di dalam proses pembimbingan ada hal-hal yang tidak berkenan. Ya, tapi apabila ada hal-hal yang dianggap memberatkan, ya itu semata-mata kami ingin agar Pak Miftah menjadi lulusan yang terbaik, ya, menjadi punya kemampuan, punya kompetensi dan berprestasi. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Dr. Muhammad Miftahul Huda atas pencapaian ini. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ucapan selamat dari yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Lamongan, Bapak Profesor Dr. Abdul Aziz Alimul Hidayat, SKPNS MKes, disilahkan. Atau yang nggak di Zoom deh. Atau yang mewakili yang ada di sini. Monggo, Pak. Oh ya, masih di mute tadi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami mewakili Rektorat Universitas Muhammadiyah Lamongan. Perkenalkan, nama kami Dr. Alifin SKM MKes selaku Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Lamongan. Pertama, memohonkan maaf karena Bapak Rektor tidak bisa hadir di Zoom ini karena ada tamu dari LPPK, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang kedua, terima kasih kepada pimpinan sidang, Bapak Dr. Suryadi MPD, yang telah memimpin sidang untuk kelancaran ujian terbuka doktoral dari sahabat kami, yaitu Dr. Muhammad Miftahul Huda, SPD, MPD.
Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Promotor, Bapak Profesor Dr. Sapria MED. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Co-Promotor, Profesor Dr. Pait Wahyu Supandi MA. Dan juga terima kasih juga kami sampaikan kepada para penguji baik internal maupun eksternal. Kami sebut Bapak Profesor Dr. Denny Darmawan, SPD, MSc, MCom, MCE. Selanjutnya Bapak Dr. Mubarok Sumantri, MPD. Dan penguji eksternal yaitu Ibu Dr. Linda Jagia, SPD, MPD. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Rektor Universitas Pendidikan Indonesia dan juga kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan juga kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ketua Program Studi Doktoral Prodi Pendidikan Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan UPI Bandung. Kami atas nama pimpinan Universitas Muhammadiyah Lamongan tidak bisa memberikan apa-apa kepada pihak universitas maupun pihak Fakultas Ilmu Pendidikan UPI Bandung, hanya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak rektorat maupun dekanat dan juga prodi yang telah mengantarkan anak buah kami, staf kami yang bernama Muhammad Miftahul Huda, SPD, MPD, untuk mencapai memperoleh gelar doktor di Universitas Pendidikan Indonesia. Semoga kerjasama ini bisa berlanjut, misalnya di dalam kerjasama penelitian dan sebagainya. Kemudian juga yang selanjutnya kami ucapkan selamat kepada sahabat kami, Dr. Muhammad Miftahul Huda, SPD, MPD, yang telah menyelesaikan pendidikan doktoral di UPI Bandung. Dengan harapan segera kembali ke kampus setelah menyelesaikan tugas-tugas pasca ujian doktoral ini. Karena apa? Karena awal September sudah mulai untuk melaksanakan, menyelenggarakan tahun akademik baru, yaitu tahun akademik 2026-2027. Sekali lagi kami ucapkan selamat pada Pak Miftah ya dan segera kembali dan barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih juga tidak lupa kepada semuanya yang terlibat di dalam kelulusan dan kesuksesan dari sahabat kami yaitu Dr. Muhammad Miftahul Huda. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warek. Insya Allah akan kami lepas Pak Dr. Muhammad Miftah ini malam ini juga. Yang tertinggal kawan-kawan mas-mas di Soto Lamongan yang ada di Bandung Raya ini. Kami termasuk penggemarnya gitu. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kami minta Bapak Dr. Muhammad Miftahul Huda, MPD, untuk memberikan kesan dan pesan maksimal 3 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan sidang, tim promotor dan tim penguji atas bimbingannya dan jalannya kegiatan ini dengan lancar. Terutama kepada tim promotor, Prof. Sapria, Prof. Wahyu yang telah membimbing saya sejak S2 dan tentunya saya mohon maaf apabila selama bimbingan pasti ada kekhilafan atau kekurangan dari saya. Gitu, maaf. Mohon maaf. Terima kasih kepada tim penguji atas insight-insightnya Bapak Dr. Mubarak, Dr. Linda. Insya Allah saya doakan semoga cepat meraih gelar guru besar. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada dekan, kemudian kepada Kaprodi dan Sekprodi, serta tak lupa kepada pemberi beasiswa LPDP dan BPI selama alhamdulillah sejak S1, S2 dan S3 mendapatkan beasiswa ini. Kemudian tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru kami sejak SD, SMP, SMA, S1, S2. Tentunya tanpa ilmu dari beliau-beliau saya tidak mungkin tak lupa kepada
seluruh staf dan Civitas Akademika dari UPI. Tentunya terima kasih kepada Umlah, baik pimpinan, rektorat, kemudian dekanat, dan teman-teman PGSD. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman seperjuangan S2, S3 Pendidikan Dasar Angkatan 2022. Teman-teman di belakang. Eh, Terima kasih kepada Pak Dr. Laili Faroha, Dr. Zainal Abidin, karena sebenarnya beliau berdua yang mengajak saya untuk S3 di saat eh, waktu itu memang sedang kondisi yang tidak bagus. Dan terima kasih juga setelah S3 ini ada fase di mana saya eh, stuck gitu. Terima kasih kepada teman-teman S3 angkatan 2022. Pada mungkin yang Pak Dr. Iranto Aras ada di Makassar, Pak Dr. Ejen Jainal ini yang menjadi penyemangat akhirnya setelah itu kami semua menyerbu untuk segera ujian terbuka. Terima kasih. Kemudian tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada em, keluarga, baik dari tempat saya mengabdi, PGSD Asik Lamongan. Terima kasih Pak Dekan atas kehadirannya, Pak Eko, Bu Tika, Bu Lina, Bu Rizka, Pak Karis, Pak Sandi. Terima kasih atas kehadirannya jauh-jauh dari Lamongan. Nah, berapa ratus kilometer itu saya lupa nggak ngitung. Kemudian secara khusus kepada keluarga saya dari Lamongan dan juga keluarga dari Sidoarjo. Terima kasih kepada Bapak, Ibu atas bimbingannya selama ini. Saudara-saudara saya yang sudah hadir dan khususnya yang paling spesial adalah istri saya, Yeni Amalia Firdaus, SPDGR. Terima kasih atas semangatnya dan sekaligus menjadi research assistant saya selama membantu untuk mengembangkan ini. Terima kasih. Tentunya mohon maaf saya tidak bisa jika ada yang belum tersebut. Tentunya saya tetap menghargai jasa semuanya. Semoga Allah yang akan membalas kebaikan semuanya. Demikian singkat dari saya kembalikan ke pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Ya, Pak Dr. Muhammad bisa rapikan dulu dasinya biar ada di foto bagus. Para hadirin yang berbahagia, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya menyatakan ujian promosi doktor Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia selesai. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih diucapkan untuk semua pihak yang terlibat dalam ujian promosi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengundang Dr. Muhammad Miftahul Huda, MPD, naik ke podium untuk berfoto bersama para penguji.
Kepada Dr. Muhammad Miftahul Huda, MPD, dipersilahkan kembali ke tempat semula. Kami juga mengundang keluarga dari Dr. Muhammad Miftahul Huda, MPD, tampil ke depan menerima ucapan selamat dari panitia dan tim penguji. Sidang promosi doktor Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Kami juga mengundang kepada Bapak Ibu hadirin tamu undangan untuk memberikan ucapan selamat kepada Dr. Muhammad Miftahul Huda, MPD. Dipersilakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Ucap. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya semua rangkaian acara, atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.